Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Link presensi sudah Ibu kirim ke grup ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan KD pembelajaran kita. KD yang akan kita pelajari kali ini adalah KD 3.9, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Dan KD 4.9 yaitu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar. Langsung saja kita ke materi. Pernahkah kalian membaca teks tentang banjir, tanah longsor, gempa bumi, atau unjuk rasa? Nah, teks-teks tersebut merupakan teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, maupun budaya. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Perhatikan contoh teks berikut ini. Menurut kalian, mengapa teks tersebut disebut dengan teks eksplanasi? Jawabannya, karena teks tersebut menjelaskan tentang bagaimana tsunami terjadi, mulai dari penyebab, pembentukan, hingga akibat yang ditimbulkan oleh tsunami. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri yang pertama yaitu menggunakan istilah-istilah teknis. Maksudnya, teks eksplanasi banyak menggunakan kata teknis atau istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Contohnya, apabila fenomena gempa bumi, maka istilah-istilah yang digunakan adalah istilah geografi. Ciri yang kedua yaitu menggunakan kalimat aktif maupun pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau perbuatan. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan kalimat tanya dan kalimat berita. Penggunaan kalimat berita adalah untuk menegaskan informasi-informasi yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Sedangkan kalimat tanya digunakan sebagai penanda untuk menanyakan hal, kendala, proses, dan lain sebagainya yang nantinya akan dijawab dalam teks eksplanasi. Ciri yang keempat dan kelima untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ini merupakan kelanjutan dari penggunaan kalimat tanya. Ciri yang keenam yaitu berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Seperti yang sudah dibahas tadi, teks eksplanasi adalah teks yang digunakan untuk menjelaskan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan atau bersifat ilmiah dan berdasarkan fakta, realita,
teori, dan hasil penelitian. Selanjutnya, bagaimanakah cara menentukan isi dari teks eksplanasi? Yang perlu kalian lakukan terlebih dahulu adalah menentukan informasi penting apa saja yang terdapat dalam teks eksplanasi. Informasi penting tersebut berkaitan dengan pokok-pokok isi yang dibicarakan. Selanjutnya, barulah tetapkan isi dari teks eksplanasi tersebut. Coba perhatikan teks eksplanasi berikut. Kira-kira apa isi dari teks tersebut? Teks tersebut menjelaskan tentang proses terjadinya tsunami yang disebabkan oleh patahan yang terjadi di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang yang sangat besar. Berikutnya adalah cara meringkas isi teks eksplanasi. Yang pertama harus dilakukan adalah menentukan ide pokok atau gagasan pokok penting yang sedang dibicarakan. Biasanya, ide pokok menjadi kata kunci dan pokok pengembang paragraf-paragraf selanjutnya. Untuk dapat menemukan ide pokok, kalian harus jeli dalam membaca teks eksplanasi. Setelah menemukan ide pokok, rangkailah ide-ide pokok tersebut menjadi sebuah teks baru yang lebih singkat. Teks yang lebih singkat itulah yang disebut dengan ringkasan. Agar kalian lebih paham, coba kita meringkas isi dari teks eksplanasi berikut. Hal yang pertama kita lakukan adalah menemukan ide atau gagasan pokok. Ide atau gagasan pokok paragraf pertama yaitu tsunami merupakan gelombang laut yang terjadi secara tiba-tiba dan cepat akibat aktivitas gempa dan letusan di dasar laut. Ide atau gagasan pokok paragraf 2 yaitu tsunami disebabkan permukaan dasar laut yang naik turun sehingga menyebabkan keseimbangan air laut tidak stabil. Ide atau gagasan pokok paragraf ketiga yaitu tsunami menimbulkan kerugian dalam segala sektor, sehingga mengharuskan manusia untuk tetap waspada. Berikut merupakan ide-ide atau gagasan pokok yang sudah dirangkai menjadi sebuah ringkasan dengan menambahkan sedikit penjelasan di dalamnya. Itu dia materi-materi pembelajaran kita kali ini. Jadi, simpulan pembelajaran kali ini, yang pertama, pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, atau budaya. Yang kedua, yaitu ciri teks eksplanasi ada menggunakan istilah-istilah teknis, menggunakan kalimat aktif dan pasif, menggunakan kalimat tanya dan kalimat berita, untuk menjawab pertanyaan bagaimana, untuk menjawab pertanyaan mengapa, dan berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Cara menentukan isi teks eksplanasi, yang pertama, menentukan informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasi. Yang kedua, yaitu tetapkan isi dari teks eksplanasi. Selanjutnya, cara meringkas isi teks eksplanasi. Pertama, temukan ide-ide atau gagasan pokok yang terdapat dalam teks. Kedua, rangkailah ide-ide pokok yang ditemukan menjadi sebuah teks yang lebih singkat. Untuk penugasan kalian, Ibu minta kalian mencari sebuah teks eksplanasi mengenai fenomena alam. Kemudian ringkaslah isi dari teks eksplanasi yang telah kalian cari. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.